Anandaku semuanya, pasti anandaku semuanya pernah membaca berita, entah dari media cetak ataupun media online. Namun, yang sering menjadi masalah saat ini, berita itu benar sesuai dengan fakta ataupun berita itu hoax. Kita nggak pernah tahu dan kita jarang sekali tahu. Kali ini kita berkesempatan langsung datang dan bersilaturahim di rumah redaksi salah satu koran terbaik di Kota Malang. Ini dia, rumah kita New Malang Post tahun 2021. DC on the track, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gulam. Kali ini, anakku semuanya, kita akan belajar di acara virtual trip yang kita laksanakan di setiap bulan satu kali. Yang pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat sebuah berita. Mulai dari bagaimana mendapatkan data, hingga kemudian berita tersebut bisa tercetak ataupun terbaca oleh seluruh pembaca. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam, kita bertemu dengan orang di dalam dan bagaimana aktivitas di dalam sana. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nggih, selamat Bapak-bapak datang. dari SMA Islam Sabilillah Boarding School. Nggih. Sama teman-teman yang sedang menyaksikan secara virtual ya, Pak Iya, ya. virtual trip ya gini. Virtual trip. Sebelum Baik. kita masuk jauh berkenalan, tapi alangkah baiknya kita akan berkenalan dengan siapa nih? Oh iya, Dengan boleh. siapa? Lah, monggo Boleh. silakan dikenalkan sendiri. Oh, jadi kenalan sendiri. Saya kira mau Saya udah tahu. diperkenalkan. Kalau saya udah tahu siapa namanya, tapi alangkah lebih baiknya kenalan sendiri. Monggo. Iya, teman-teman, saya Imam Wahyudi, wartawan New Malang Post, tim redaksi dari New Malang Post. Nah, kalau tadi pagi kita sempat bertemu dengan teman-teman atau dengan kepala sekolah SMA Islam Sabilillah di sekolah. Nah, sore ini kita bertemu lagi di kantor redaksi New Malang Post. Selamat datang teman-teman SMA Islam Sabilillah. Mari kita di dalam. Mari kita Ketemu masuk di ke dalam. Ya. Nah, oke. Nah, Sudah ya. kalau boleh tahu ini, Iya. Mas Imam, saya manggilnya Mas aja biar kelihatan muda ya. Memang masih muda kok memang. Ya, memang muda kenyataannya Iya. kok. tentu saja. Gimana Mas Imam? Kalau ini ruangan apa Mas Imam? Ini kita biasa nyebutnya dengan ruang pertemuan biasa untuk rapat, untuk koordinasi. Itu kita di sini. Jadi kita menyebutnya Pak Gulam, Ya. kantor ini bukan disebut dengan kantor redaksi seperti pada umumnya, oke. tapi kita sebut dengan rumah kita. Nah, itu. baik. Apa kira-kira yang menjadi inspirasi kok kantornya diberi nama rumah? Sebenarnya banyak alasannya. Nanti lebih jauh dengan pimpinan redaksi kita ya, Pak iya. Gulam. Cuman kita ingin suasana kantor ini seperti rumah, Pak. Betul, betul. Tidak seperti kantor yang mungkin ketika kita bicara kantor suasananya formal, Yes. suasananya resmi gitu. Kami tidak ingin begitu. Kami ingin mengangkat suasana kekeluargaan. Baik itu antar karyawan maupun dengan tamu misalnya dari SMA Islam Sabilillah gitu. Sebenarnya kita tidak menganggap tamu, kita saudara saja ya, betul. Pak ya. Satu Karena memang sebelum ini kita sering ketemu, ya, sering banyak ngobrol, banyak diskusi sebelumnya seperti itu. Nah ini Mas Imam, karena kita adalah acara virtual trip, sebenarnya kita ingin sekali mengajak anak-anak untuk datang ke sini, Iya, belajar ya. langsung bagaimana melihat itu. Cuman Iya. karena memang situasi tidak memungkinkan kita untuk datang, maka ini secara virtual. Iya. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi bagaimana informasi yang mereka dapatkan. Baik. Nah gitu. Jadi kita di sini akan belajar anak-anakku semuanya. Iya. Kita akan belajar proses pembuatan berita hingga berita tersebut naik cetak dan dibaca oleh para pembaca di sekitar Baik. itu. Nah, Monggo. Oke, nanti kita belajar banyak. Saya sendiri hanya ngasih gambaran secara umum saja. Lebih banyaknya nanti dengan pemimpin redaksi New Malang Post. Selamat datang sekali lagi teman-teman yang
berada di seluruh Indonesia ya Pak? Oh ya? iya, seluruh Indonesia. Mungkin yang terjauh Pak bisa disebutkan Pak dari mana ini? Terjauh dari Wakatobi ada, dari Papua ada. Wah. Kayak gitu. Jadi kalau kita tayang nanti ini setengah 8 Iya. pagi, di sana mungkin udah setengah 10 Gitu pagi ya? ya. Iya. Karena WIB dan WIT karena terpaut waktu yang sangat jauh. Tapi tidak apa-apa, lebih semangat Iya. cinta SMA Islam Sabilillah. Oke. Nah, habis ini kita kemana Mas Imam? Ayo kita ke ruang administrasi dulu ya teman-teman ya. Ayo, mari kita ke ruang administrasi. Sebelum ke ruang redaksi, kalau ruang redaksi kita di atas. Nah, di sini ruang administrasi dan keuangan New Malang Pos. Apa namanya, tadi ada yang dari sirkulasi, ada bidang iklan, juga ada keuangan. Gitu. Sini ruang redaksinya teman-teman ada di lantai 1 ya. Gimana Pak Gulam kondisinya Pak? Ya, bersih, nyaman. Terlihat semuanya semangat Ya. bekerja Pak ya. Iya, jadi tetap prokes kita pakai karena saat ini masih kondisi pandemi, semuanya memakai masker teman-teman ya. Pak Gulam, kita dari ruang administrasi dan keuangan kita beralih ke lantai 2 ya. Lantai 2. Kita ke lantai kantor 2 redaksi. menuju ke kantor redaksinya. Siap. Yuk, Mari. kita. Gak apa-apa ya, kita olahraga ya sambil apa ya, olahraga ya Pak Iya, Gulam ya. olahraga sambil kita naik jalan-jalan. tangga ya. Aduh. Habis slipnya belum dipasang Pak. Nah, barusan kan kita sudah dari ruang wartawan, Ya. ruang redaktur. Nah, sekarang kita mau kemana lagi nih Mas Imam? Barusan kita dari administrasi. Oh iya, administrasi Iya, dulu. Tadi di awal-awal administrasi. Kita sudah di lantai 2 teman-teman, di ruang redaksi kita. Kondisinya memang seperti ini. Monggo mungkin Pak Lutfi, karena kita lagi renovasi, jadi agak belum begitu rapi gitu ya. Nah, sebelum ke redaktur, secara alurnya kita ke ruang wartawan dulu ya. Ayo Pak Gulam ya. Mari kita ke ruang Kita ke wartawan. ruang Kita lihat bagaimana Kita lihat aktivitas gimana wartawan kondisinya. sedang menulis berita. Teman-teman, ini ruang wartawan kita di sini. Di sini tempat kita menulis berita setelah dari lapangan. Tadi pagi kita sempat bertemu dengan teman-teman atau dengan kepala sekolah SMA Islam Sabilillah di sekolah. Setelah kepanasan, kehujanan, gitu ya Pak Gulam ya. Iya, selalu gitu ya wartawan itu ya. Nah, ketika sore hari jam 4 atau jam 3 kita sudah mulai ke kantor. Para wartawan tempatnya di sini. Ada beberapa komputer yang bisa kita lihat. Di sini tempat mereka mengetik atau menulis beritanya. Nah, kebetulan memang jam segini, jam saat ini masih belum banyak teman-teman wartawan Mungkin masih di lapangan atau yang belum di luar datang sana Pak. ya? Iya, karena sebagian masih di lapangan, sebagian juga WFH Oh iya, Pak WFH. Gulam. WFH, Iya, betul. kan karena kita kan lagi kondisi PPKM ya. PPKM. Kita Betul, mengikuti kebijakan pemerintah gitu. Ya, siap. Seperti ini Pak Gulam, gimana Pak Gulam? Jadi kira-kira ada berapa wartawan sebenarnya yang sekarang lagi kerja ataupun bahkan keseluruhan? Oh. Wartawan ada berapa? Kalau kita lihat di New sini Malang Post. ada ada dua wartawan. Nah, di luar juga masih ada yang istirahat di luar. Nah, nanti setelah ini Pak, mungkin ya setengah jaman lagi mereka sudah memulai menulis beritanya begitu. Iya. Nah, kalau keseluruhan Pak, wartawan kita ada 9 wartawan dan fotografernya ya ditambah 3 fotografer itu ada 12. 12 ya. Jadi 12. SDM. Iya. Kalau satu wartawan itu biasanya nulis berapa berita sih, Mas? Satu. Idealnya ataupun kadang sekarang gini kan mungkin banyak berita di mana-mana gitu ya. Satu harinya kita harus dapat minimal 5 berita. Wow, minimal 5 berita. Minimal 5 berita Iya. gitu kan ya, yang apa namanya, kemudian nanti dari proses itu redaktur yang akan memilih berita-berita mana yang
prioritas yang kemungkinan bisa segera diterbitkan. Oh, seperti itu. Ya kan? Terus kemudian proses dari lapangan itu gimana? Biasanya wartawan itu ngambil data ataupun ngambil beritanya itu bagaimana? Bisa diceritakan mungkin Mas Imam? Iya, kalau proses liputan itu kita yang jelas untuk mendapat berita yang bagus, pertama kita harus tepat waktu tentunya ya Tepat Pak ya. waktu ya? Tepat waktu, baik itu peristiwa yang insidentil, misalnya itu kecelakaan Pak, atau kebakaran gitu. Itu kan ketika kita sudah terlambat, kan kita kehilangan momen. Nah, mungkin korban sudah tidak di TKP, Betul. sudah di rumah sakit atau sudah dipindah ke kamar mayat begitu. Nah, dari sisi foto-foto saja itu sudah kita tidak bagus karena sudah korban yang korban sudah tidak di TKP gitu kan ya. Dan kemudian untuk liputan tentu juga wartawan tidak boleh terlambat karena di situ kita bisa wawancara dengan saksi mata dan semacamnya. Nah, itu yang posnya di sosial dan kriminal ya. Sosial dan kriminal. Nah, kalau di pendidikan seperti saya yang sering ke SMA Islam Sabilillah, pun juga seperti itu, tidak boleh terlambat kan. Nah, biar kita tidak kehilangan momen. Betul. Gitu. Apalagi tadi Pak pertanyaannya? Iya tadi itu, bagaimana cara meliput berita tadi. Pertama kuncinya adalah disiplin. Ya. Iya. Seberapa penting kita cepat mendapatkan informasi bagi seorang wartawan? Sangat penting sekali Pak. Nah, karena kita berbicara tentang berita yang bagus, salah satu cirinya adalah keaktualan. Harus aktual. Nah, itu jadi rukun iman kita Pak. Rukun iman ya. Rukun iman imannya di New Malang Post harus aktual gitu kan. Betul. Tidak boleh berita yang kemarin baru ditulis hari ini Pak. Itu jangankan harian ya kan, hitungan jam pun kita tidak boleh terlambat gitu. Harus aktual. Aktual yang pertama. Resikonya semisal berita itu nggak aktual ataupun kita datang terlambat ke TKP, itu apa resiko terbesarnya? Tadi itu sudah saya sampaikan kalau risiko tentu berita data sudah berkurang. Data sudah berkurang dan itu berimbas pada kualitas berita, Pak. Nah, semakin lemah data, berita itu tentu semakin berkurang nilai bobotnya. Iya kan? Nah, sebaliknya kalau data itu lengkap, akurat juga, saksi-saksinya juga masih di TKP begitu, itu akan semakin memudahkan buat kita menulis. Ini kan bicara risiko ya Pak. Betul. Risikonya ke kita. Kalau kita tepat waktu menulis beritanya, itu semakin mudah Pak membuat menulis beritanya. Betul. Karena narasumber, data, korban itu masih di situ. Nah, kalau terlambat, kita akan kesulitan. Siapa yang mau kita wawancarai? Betul. Gambar seperti apa yang bagus? Betul. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan dan itu berpengaruh sama produk berita kita, produk koran kita. Untuk produk berita yang akan dibaca sama masyarakat. Betul, ya. Nah, gitu. Jadi memang pesannya berita itu kalau Anda mau jadi seorang wartawan ataupun redaktur yang bekerja di sini, pertama adalah harus disiplin, on time, tepat waktu. Yang kedua, menggali informasi secepat mungkin, ya kayak gitu. Karena memang itu yang menjadi salah satu membuat nilai tambah sendiri bagi sebuah media cetak gitu ya. Seperti itu. Karena Mas sampaikan lagi dong Mas Imam. Kira-kira apa yang satu menarik lagi dari dunia wartawan ini? Sebenarnya banyak sih kalau bicara tentang apa saja yang menarik di dunia wartawan. Nah, cuman nanti teman-teman bisa nanti ditanyakan lagi ya Pak Gulam ya ke pemimpin redaksi. Cuman karena beliau juga yang lebih berpengalaman. Saya hanya menambah sedikit saja. Kalau bicara tentang apa sih yang menarik di dunia wartawan, itu tantangannya Pak. Tantangannya. Yang jelas saya kira profesi wartawan itu berbeda mungkin dengan profesi guru gitu ya Pak ya. Yang jam kerjanya itu pasti kalau guru ya pagi jam 7 atau setengah 7 kalau di Sabilillah ya, sampai jam setengah 5 ya Pak ya. Betul, apalagi di SMA Islam Sabilillah ya. Nanti lanjut ke asramanya, ke ma'hadnya ya. Nah,
Di wartawan tidak seperti itu, Pak. Wartawan itu ya 20, kita bilang 24 jam harus peka, harus selalu membuka mata dan telinga untuk mendapatkan informasi. Oke. Oh, berarti memang yang menarik adalah tantangan itu, terus kemudian jam kerja yang mungkin bisa dibilang tidak ada jam khususnya ya. Iya. Jadi 24 jam peka mata dan peka hati. Bagaimana ruang wartawan, bagaimana data itu diambil, bagaimana kita terjun ke lapangan dan apa-apa saja kiat agar kemudian berita itu bisa naik cetak dengan cepat ya Mas ya. Iya. Nah sekarang kita mau kemana lagi nih Mas? Kita menuju ke proses selanjutnya, yaitu ruang editing, ruang redaktur. Oke, Ya. kita ke ruang editing dan ruang redaktur. Oke, Mari. ayo. TC on the track, boy. Di sini Pak Gulam, meja para redaktur kita, proses editing itu di meja ini. Jadi data yang ditulis oleh wartawan itu dikirimkan ke beliau-beliau yang ada di meja ini, para redaktur, untuk diedit beritanya. Yang kita mungkin kita perkenalkan dulu ya, Iya, satu-satu perkenalkan satu persatu. Mungkin salam di sini pimpinan redaksi kita, Mas Halim. Yang sebelah sini, yang sebelah sini wakil pemimpin redaksi, Mas Fandri. Nah, itu yang paling pojok sana, itu sekretaris redaksi. Tadi sini boleh. Mas Aim, Mas Muhaimin. Nah, tuh, yang sebelah sini redaktur pendidikan, redaktur Kota Batu, Pak John. Redaktur saya juga. Jadi berita-berita SMA Islam Sabilillah yang edit beliau. Kalau beliau udah ngizinkan. Iya, ya. Saya hello Pak sama anak-anak secara virtual. Pernah jadi keluarga Sabilillah. Ketika Sabilillah aku dulu. Alhamdulillah. Baik, Oke. kita bicara tentang ini Pak. Kita Gulam. bicara tentang redaktur ya. Tentang Nah, anak-anakku semuanya, sekarang saya lagi bersama Mas Fandri. Ya, Mas Fandri. Iya. Mas Fandri ini sebagai salah satu wakil pimpinan redaksi di New Malang Post. Nah, saya mau tanya-tanya nih, Mas. Iya, silakan. Kira-kira yang dilakukan setelah mendapatkan data dari wartawan itu apa ya, Mas? Proses selanjutnya? Jadi mekanisme di keredaksian biasanya nanti pagi ya sampai siang atau bisa juga sore wartawan itu liputan di lapangan. Mereka biasanya meliput sesuai dengan pos liputan dan sesuai penugasan yang diberikan oleh redaktur atau koordinator liputan. Setelah itu biasanya nanti jam 3 wartawan dan fotografer itu melisting berita. Jadi melisting berita itu mereka melaporkan liputan mereka apa saja. Nah, beberapa saat setelah itu redaktur akan rapat biasanya agendanya itu untuk membahas berita yang sudah di listing oleh para wartawan dan fotografer, kemudian membagikan ini berita yang layak dimuat di halaman 1, kemudian di halaman masing-masing sesuai dengan pos dari para wartawan dan fotografer itu. Kemudian setelah itu diinformasikan bahwa ini berita yang halaman 1, grafisnya apa saja. Kemudian mereka akan mengirim berita. Setelah itu sudah proses pengiriman berita, mulailah dengan editing. Ya, proses editing. Nah, ketika proses editing itu misalnya ada berita yang kurang lengkap atau belum memenuhi kaidah jurnalistik seperti cover both side harus ada konfirmasi dan sebagainya itu, maka si wartawan akan diminta untuk melengkapi lagi sehingga ketika nanti jadi produk berita sebagai sebuah karya jurnalistik itu sudah sesuai dengan standar berjurnalistik seperti itu. Setelah editing diberi judul semuanya, nanti akan proses layout. Setelah layout dikirim ke percetakan, ya jadilah sebuah koran yang biasa dibaca pada setiap harinya. Oh, seperti itu. Jadi memang prosesnya lumayan panjang ya. Ya, siklus, gitu. ya, memang Siklusnya seperti itu ya. Seperti itu, Jadi selalu berita itu melalui proses editing, apakah itu sudah memenuhi kaidah jurnalistik, terus kemudian menggunakan ejaan bahasa penting nggak sih untuk wah, itu, itu Mas? penting juga kan. Penting ya. Berbahasa, berkalimat. Itu syarat ya, syarat berjurnalistik. Oh, syarat perjurnalistikan salah satunya seperti itu. Kira-kira maksimal jam berapa
berita itu harus masuk ke redaktur? Biasanya itu berkisar antara jam 5, jam 6, jam 7. Jam 5, jam 6, jam 7. Ya. Tapi kalau ada peristiwa yang besar, itu bisa ditunggu kok sampai malam kayak gitu. Tapi skala kejadian, skala peristiwanya harus besar seperti itu. Skala kejadian harus besar Ya, itu dan itu sesuai dengan yang sedang terjadi ya, yang sedang contohnya ketika operasi gabungan atau operasi justisi penegakan aturan PSBB, PPKM, PPKM. awal dulu PSBB digelar itu kan malam itu ditunggu sampai selesai seperti itu. Oh gitu. Jadi memang ada waktu extra time bagi berita-berita besar Iya, seperti itu iya. ya. Mungkin atau kalau ada Piala Dunia ataupun kalau ada vaksin kemarin, vaksin di Kota Malang. Vaksin itu kalau di Kota Malang kan vaksinasi secara seremonial itu kan hari ini di Kota Malang dan Oh gitu, Kota seremonialnya Batu hari ini ya. Iya, kabupaten nanti hari Sabtu. Tapi kan sudah datang beberapa hari yang lalu. Datangnya kebetulan masih sore, jadi masih ya, biasa lah seperti itu. Jadi masih sore, kemudian prosesnya masih bisa dilanjutkan Iya, seperti normal iya. biasanya. Oke. Terus untuk masalah ini tata letak, kira-kira berita yang model apa bisa ada di halaman pertama atau jadi headline berita tersebut itu apakah ada indikatornya masing-masing? Ada, kalau di halaman 1 itu satu berkaitan dengan orang banyak, masyarakat banyak ya, berkaitan dengan publik harus masif seperti itu. Kedua, segala sesuatunya yang sedang yang sedang ramai jadi pembicaraan masyarakat, sedang jadi perhatian seperti itu. Kemudian dengan harus menarik ya, Harus menarik. peristiwa menarik yang paling menarik lah seperti itu, ya. yang paling menarik. Kalau sekarang kan kita lagi vaksinasi ya, Vaksinasi. dan PPKM, maka itu mendapat porsi di halaman 1. Di vaksinasi, PPKM jadi porsi di halaman 1 ya, Iya. karena memang itu untuk orang banyak. Untuk orang banyak, seperti itu. ya. Oh gitu. Yang kalau kemarin sebelum vaksinasi ataupun PPKM itu apa? Lonjakan kasus, apakah itu termasuk lonjakan itu? kasus yang tinggi, terus kebencanaan Bencana Ya, yang kan kemarin sekarang habis banjir gitu ya. di Kota Malang itu banjir ya, terus ada longsor. Atau kalaupun tidak bencana, kita suka mengingatkan kepada pembuat kebijakan supaya memperhatikan kawasan-kawasan yang rawan Oh, I longsor see. rawan banjir. Supaya tidak terjadi baru mencari solusi, tapi kan harus Oke. ada upaya pencegahan juga. Jadi semacam ada fungsi advokasi ya. Iya. Fungsi advokasi, fungsi preventif juga mungkin Iya. di media yang kemudian bisa mengingatkan pemerintah atau pembuat kebijakan itu sendiri. Iya. Nah, gitu. Itu dulu mungkin ada pesan untuk anak-anak SMA Islam Sabilillah Malang. Oke, terima Kira-kira. kasih. Simak dan nikmati berita, informasi itu dari berita yang berjurnalistik. Jadi tidak hoax atau jangan mencari berita yang tidak ada sumbernya. Betul, seperti betul. Itu yang berpotensi hoax dan itu kan sesat seperti itu. Ya demikian pesan saya. Ya, terakhir dah, sudah terakhir. Ya. Agar kita nggak terjebak hoax atau hoax ya, bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak biar nggak terjebak dengan berita hoax. 3 tips saja mungkin. Informasi itu harus berasal dari sumber informasi yang tepat ya. Sumber informasi yang tepat. Terus harus ada konfirmasi terhadap sebuah informasi. seperti Konfirmasi itu. terhadap informasi. Kemudian dari media yang jelas rujukannya. Media yang jelas rujukannya. Sehingga kemudian dari situ kita bisa membedakan berita itu hoax apa bukan. Iya. Nah, kita udah bicara banyak sekali tentang redaksi bersama dengan wakil pimpinan redaksi Langsung pada New sumbernya Malang ya, Pak, Post ya. langsung dengan pada sumbernya. Nah, sekarang kita kemana lagi nih Mas? Kita Setelah dari redaksi. ke proses akhir pembuatan korannya, apa namanya, proses terakhir editing, itu Editing, ke ya. layout. Ke proses layout. Jadi yang biasanya dibaca sama anak-anak semuanya atau dari media online ataupun di media cetak. Nah, prosesnya adalah dibuat di sini. Iya, biar kelihatan
Mungkin di sini langsung Mas Lutfi, kita bersama Pak Susilo di sini. Nah, salah satu layout handle kita, tim artistik. Nah, di sini kita bisa lihat ada halaman 1 ya Pak ya. Edisi hari ini saja. Edisi hari ini. Kita bisa lihat per halaman dulu ya Pak ya, bagaimana wajah koran kita di New Malang Post, halaman 1, halaman 2, dan selanjutnya. Oh, jadi memang editingnya per halaman gitu ya. Itu kalau bisa dilihat di situ Anandaku semuanya ada per halaman itu ada foldernya sendiri. Iya, Nah, gitu. betul. Ini seperti yang sudah jadi. Apa ini untuk Ini halaman 1 ini. untuk ini halaman Ini 1 halaman ya? 1 Pak. Edisi kapan ini Pak Sus? Hari ini. Oh iya, edisi hari ini teman-teman SMA Islam Sabilillah bisa lihat di situ. Nah, ada grafis, ada foto dan ada materi beritanya Nah, ya. di situ. Nah, mungkin Pak Sus bisa memperlihatkan ini Pak proses layout Pak tadi di nah prosesnya, proses Ini proses mendesainnya. Nah, teman-teman bisa seperti itu Pak Gulam. Ya. Nah, Ini pakai InDesign ya. Pakai Adobe InDesign. Sudah kerja lama Pak ya, Pak Sus? sudah sangat senior sekali. Oh, sangat senior sekali. Oh iya, hari ini sebentar. Edisi kemarin ya? Edisi coba Ya, kita ada- lihat edisi kemarin. ada edisi kemarin Edisi itu. kemarin ada berita sekolah kita SMA Islam Sabilillah. dan Pak Sus sendiri loh, ini Pak Sus sendiri yang mendesain dan melayout halaman pendidikan. Ini hari ini Pak. Ini hari ini yang edisi kemarin. Nah, ini. Nah, kita teman-teman lihat ini berita dua teman kita masuk koran New Malang Post edisi hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Bisa lihat ada di halaman 4 ini. Nah, kalau Anda lihat ini siapa ini Pak Gulam? Kenal Ini Pak Gulam Yasmin. ini? Itu Yasmin kelas sama 12 sama Silma sama kelas 11. Silma. Ya, mereka cukup produktif untuk menulis buku. Iya. Nah, kebetulan kemarin diliput sama Mas Imam Wahyudi datang ke sekolah. Betul. Kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang kata Pak Gulam produktif, kreatif, inovatif pasti akan masuk ke New Malang Post. Nah, iya, Ya. gitu. Siap demikian? Oke, Ya, sudah cukup proses saya kira layoutnya. yang untuk di Terima layout. kasih banyak Pak Sus. Ya, kita nanti lanjut ke proses berikutnya. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kita tadi berkeliling melihat produksi bagaimana berita itu diambil di lapangan hingga kemudian sampai pada proses layouting, proses terakhir sebelum berita itu dibawa ataupun dibaca oleh para pembaca. Kali ini kita berkesempatan bertemu langsung dengan pemimpin redaksi, ya pemimpin redaksi New Malang Post, yaitu bersama dengan Mas Halim. Ya. Kayak gitu. Mungkin sebelum kita lanjut diskusi, lanjut ngobrol, mungkin bisa dikenalkan dulu Mas Halim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim, pemimpin redaksi New Malang Post. Salam kenal buat semua sivitas pendidikan SMA Islam Sabilillah dan yang terkait. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga pembelajaran proses mulai dari mencari berita, menulis berita, editing berita, layout sampai kemudian koran sampai di tangan pembaca termasuk ke adik-adik sekalian. Nah, terus yang kemudian ini sebagai seorang jurnalis kan selalu tentu ada kode etik. Oh iya. Nah, kode etik mungkin bagi anak-anak yang pengen masuk ke dunia jurnalis, kira-kira yang perlu disiapkan untuk anak-anak apa, Mas? Oke.
Kalau yang kode etik jurnalistik mungkin bisa dipelajari ya, karena itu memang sudah menjadi kode etik resmi dan teman-teman bisa googling atau search kode etik jurnalistik wartawan itu pasti sudah muncul. Nah, kalau adik-adik ingin menjadi seorang jurnalis, yang mulai dari sekarang teman-teman harus lakukan adalah satu, seiring dengan pembelajaran karakter, ya kan? Karakter itu salah satunya adalah teman-teman harus mampu menjadi pribadi-pribadi yang bekerja keras. Bekerja keras itu dalam pengertian misalnya disuruh tugas yang paling sulit itu sebisa mungkin harus dilakukan sampai titik tertentu, tidak boleh ada kata menyerah karena itu pembelajarannya di jurnalis itu. Jadi tidak bisa, tidak. Nah, kreativitas dalam menyelesaikan tugas itu yang menjadi salah satu kunci. Dan yang kedua tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Dan yang terakhir mungkin ini adalah kekuatan mental, fisik dan mental. Betul. Ya. Jadi fisiknya harus kuat. Ya, kenapa? Karena hujan panas harus siap di lapangan. Mentalnya harus kuat karena apa? Karena wartawan itu bukan pribadi yang istimewa juga. Setiap saat bisa ditolak. Oh gitu ya. Setiap saat bisa ditolak. Jadi makanya wartawan itu kalau menghadapi perempuan, ya itu sama sekali enjoy. Enjoy sekali. Karena sudah sering ditolak narasumber. Sudah sering ditolak narasumber. Iya, betul, Jadi betul, kalau betul. menghadapi perempuan bilang aku cinta kamu itu kemudian ditolak itu diketawain Sangat malah. biasa. Ya, sangat biasa. Gitu. Jadi joknya begitu. Jadi wartawan itu harus siap ditolak, harus siap sakit hati. Kenapa? Karena wartawan juga tidak harus diistimewakan. Tetapi itu tadi ada pola, ada kreativitas, ada cara-cara tertentu yang harus dilakukan seorang wartawan. Kalau bahasa jurnalistiknya adalah vitalitas. Nah, vitalitas itu adalah upaya keras seorang wartawan untuk mendapatkan berita yang diinginkan oleh pembaca, oleh masyarakat. Itu tadi kata-kata ekstrimnya. Masyarakat tidak tahu kamu itu mau tersungkur atau kehujanan atau bagaimana. Yang penting pembaca besok baca koran, loh beritanya kok nggak ada. Nah, itu kita sudah bertanggung jawab di situ. Itu yang ini. Jadi kalau adik-adik itu, dan yang paling penting mulai dari sekarang belajar menulis. Menulis apa saja. Menulis apa saja. Karena apa? Karena kalau setelah saya menyimpulkan hampir 20 tahun ini, menulis itu bukan bakat. Bukan bakat. Menulis itu habit. Ya, menulis itu habit. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, vitalitas untuk menjadi penulis hebat. Oh, I see. Ya. Jadi memang beberapa hal ya tadi pesannya Mas Halim mengatakan satu harus kerja keras, kedua nggak pandai mengeluh, jangan sampai ada sifat mengeluh. Yang ketiga harus terbiasa dengan penolakan, ya harus terbiasa dengan penolakan. Yang keempat adalah sering-seringlah kemudian menulis. Kayak gitu. Jadi dari situ itu kita banyak belajar sekali sebenarnya bagaimana menjadi seorang redaktur ataupun seorang wartawan ataupun seorang bahkan yang kerja di jurnalis itu tadi. Nah, seberapa penting sebenarnya bagi kita untuk menyegerakan kita untuk membaca, terus-terusan membaca ataupun menulis? Seberapa penting sih, Mas? Oh, ini. Jadi ya itu tadi saya bilang kalau di jurnalistik itu ada teori agenda setting namanya. Agenda setting. Teori agenda setting. Teori agenda setting itu adalah bahwa media itu apa yang dianggap penting oleh media itu harus penting oleh masyarakat. Agenda setting. Nah, jadi di jurnalistik itu makanya kemudian ada selain teori agenda setting itu didukung oleh teori jarum hipodermik. Yang sekarang lagi vaksin itu, kalau orang divaksin itu kan sudah nggak bisa nolak. Iya. Vaksinnya masuk. Betul. Orangnya bisa panas, bisa dingin, bisa ini karena vaksin. Sama. Media juga punya kekuatan seperti vaksin tadi itu. Jadi apa yang dianggap penting vaksinnya itu oleh media itu harus ditelan, harus disuntikkan ke masyarakat. Jadi makanya kemudian tidak heran ada pro dan kontra. Nah, kenapa? betul. Karena masyarakat ini berita apa sih? Bagi media penting, maka masyarakat pasti penting. Nah, jadi yang jenengan tadi Pak Gulam bilang tadi itu seberapa penting? Ya apa yang dianggap penting oleh media itu harus dibaca. Itu. Jadi kita itu mengajarkan dalam tanda kutip setiap hari orang harus mengikuti informasi. Informasi yang ada. Jadi informasi.
terlambat sedikit saja, misalnya Pak Gulam aja terlambat nggak buka WA grup saja, itu lewatnya sudah jauh. Banyak sekali. Nah, Iya. itu yang kemudian menjawab pertanyaan bahwa era sekarang ini adalah era yang kita tidak bisa leha-leha untuk tidak membaca. Betul. Minimal membaca status WhatsApp kita. Minimal itu, Betul. Kenapa? Karena kalau membaca yang lain itu mungkin masih butuh waktu, tapi kalau sudah pegang handphone itu mesti baca status, baca WA, baca instruksi, baca macam-macam lah penugasan itu semua di itu. Jadi penting kemampuan atau kesadaran untuk membaca itu adalah untuk membangun karakter pribadi yang memang melahirkan kreativitas dari membaca. Oke. Karena menulis tanpa membaca nol. Menulis tanpa membaca nol. Nol. Kenapa? Karena tulisannya akan nggak ada bobotnya. Nggak ada bobotnya. Nggak ada bobotnya. Kenapa? Karena yang ada imajinasi saja. Nah, imajinasi harus digabungkan dengan literasi. Nah, sekarang yang lagi in kan literasi. Nah, gitu. kemampuan literasi itu kan kemampuan membaca, mengolah informasi, kemudian ditulis, ya kan? Nah, di dalam tulisan pun juga harus ada telaah, yang itu juga kembali lagi ke sumber bacaannya lagi, baru kemudian disodorkan menjadi tulisan. Mau tulisan itu dicetak jadi buku, atau dikirim ke media, atau jadi tugas. Itu kan? Itu literasinya di situ. Jadi, itu selaras dengan kalau di sekolah itu apa sih istilahnya? Tidak boleh lagi memberikan siswa itu pertanyaan ABCD. Betul. Namanya higher order thinking skills. Kayak gitu. Itu yang kemudian sumber utamanya dari literasi. Harus membaca. Iya, karena kalau tidak literasi, nggak mungkin dia akan bisa memberikan penalaran terhadap sebuah pertanyaan yang mengharuskan memberikan penalaran. Jadi memang sangat penting sekali membaca itu ya. Jadi membaca tadi fungsinya pertama adalah untuk bekal kita menulis sesuatu. Yang kedua adalah apabila kita satu hari saja tidak membaca, even itu status WhatsApp semisal bahasa mudahnya, ya kita akan banyak ketinggalan informasi. Jadi kemudian kalau di dunia jurnalistik tadi saya belajar banyak tentang bagaimana agenda setting tadi ilmu baru itu bagi saya agenda setting terus kemudian dianalogikan dengan jarum hipodermik. Itu teori juga. Ya itu teori teori yang ada di itu sehingga kemudian kuncinya itu satu, hanya membaca. Baca tiada hari tanpa membaca. Sehingga kemudian kita tadi dibuktikan dari sini mungkin kesimpulan awal saya dunia jurnalis itu adalah sebuah agenda social responsibility, kayak gitu ya mungkin ya, tanggung jawab sosialnya luar biasa tinggi seperti itu. Terakhir ini Mas sebelum kita tutup, ada nggak sih tips and tricks untuk anak-anak? Apakah memang masuk jurnalistik itu harus dari kuliah jurusan apa, atau kemudian bagaimana? Terus kemudian tips and tricks agar anak-anak mau membaca, generasi sekarang mau membaca. Tips yang paling mudah adalah mulai dari sekarang kenali dirimu. Mau jadi apa, itu aja. Jadi basic untuk menjadi wartawan itu tidak harus linear atau sesuai dengan jurusan. Buktinya dari 25 wartawan dan redaktur kita itu hanya mungkin 10% yang sesuai jurusan. Salah satunya Mas Halim. Salah satunya Mas saya. Halim salah satunya ya. Yang lainnya itu kayak Mas Imam ini. Kayak Mas Imam yang biasa ngeliput di SMA Sabilillah itu jurusan jurusan apa? Fisika. Jurusan fisika kan? Jurusan fisika jadi wartawan. Jauh. Jauh. Jadi kalau mau jadi wartawan itu adalah kuncinya Anda mau jadi wartawan atau tidak. Yang kedua adalah mau menulis atau tidak. Yang ketiga mau bekerja keras atau tidak. Udah itu aja. Kalau yang lainnya itu bukan bakat. Sekali lagi bukan bakat. Bukan bakat, bisa dipelajari. Kunci adalah kemauan besar. Itu aja. Jadi kemauan besar, mau nggak mau jadi jurnalis, yang kedua, yang ketiga mau nggak bekerja keras seperti tadi disampaikan di awal ya. Oke, terima kasih karena waktunya terbatas ya. Jadi nggak mungkin Anda nanti virtual trip terus menerus. Semoga kita nanti berikan waktu dan kesempatan bisa diskusi lagi Mas Halim. Saya sangat
terkesan sekali ini pertemuan saya pertama sama Mas Salim. Ya. Mudah-mudahan tidak terakhir. Oh enggak mungkin enggak terakhir ini, pasti enggak terakhir. Ya. Karena saya sangat bersyukur bisa belajar 20 tahun. Ya, belajar dengan seorang wartawan yang sudah 20 tahun bekerja di jurnalistik kayak gitu. Ya, itu saja Ananda. Semoga kemudian dari belajar kita keliling di New Malang Post pada hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama pada budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis, budaya untuk terus bekerja keras dan tidak pantang mengeluh terhadap situasi apapun. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terakhir Mas Salim, kalau saya ngomong semais, jawaban super gitu bareng-bareng. Iya, saya nanti juga punya tagline. Oh gitu ya, gantian, gitu tagline-nya. Saya dulu atau Mas Salim dulu? Monggo. Saya dulu. Saya semais, jawabannya super. Oke. Super, oke. Semais, super. Seperti itu. Kalau New Malang Post, Kalau New Malang Post, ada 3. Nanti Pak Gulam ikuti aja. Jadi New Normal, New Era, New Spirit, New Malang Post. New Normal, New Era, New Spirit, New Malang Post. Jadi ada tiga spirit yang kita bangun. Nah, 3 bangun. Karena New Malang Post ini lahir di era pandemi. Jadi New Normal, New Era, New Spirit, New Malang Post. Oke. Jadi saya ini ngikutin ya, apa? Ngikuti ya. Bareng ya. Bareng. 1, 2, 3. New Normal, New Era, New Spirit, New Malang Post. Oke, terima kasih. Kami pamit mundur diri. Semoga kita nanti akan bisa banyak belajar pada perusahaan-perusahaan ataupun pada rumah-rumah redaksi di lain kesempatan dan waktu. Saya Gulam mengakhiri virtual trip kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you on the track, boy. New Malang Post merupakan media massa terbesar di Malang Raya yang lahir di masa new normal. Kami hadir setiap hari menemani pembaca New Era dengan berita terupdate dan isu menarik di Malang Raya yang dikemas dengan new spirit milenial. Visi New Malang Post menjadi media yang utama, terpercaya, dan unggul di Malang Raya. Misi kami berperan aktif dalam pembangunan, berkontribusi kepada masyarakat, mendorong pendidikan lebih berkualitas dan hadir di tengah masyarakat Malang Raya. 2020 merupakan tahun kami berdiri. Di 1 Agustus, kami langsung meroket dan meluncurkan New Malang Post Digital seperti newmalangpost.id, New Malang Post Podcast, program enak-enak, dan program bincang asik Instagram. Kami tetap konsisten untuk menerbitkan koran cetak sebagai produk utama. Tak hanya itu, kami juga meluncurkan portal media online newmalangpost.id, media siniar New Malang Post Podcast, dan program bincang asik Instagram dengan bintang tamu inspiratif, serta program direktori kuliner Malang Raya, enak-enak. Sebagai media terbesar di Malang Raya, bakti kami membagi ilmu dan ide kepada masyarakat melalui program Guru Menulis, diskusi New Malang Post Forum, dan diklat jurnalistik New Malang Post. Kami hadir di seluruh unit kehidupan masyarakat Malang Raya. Kami hadir menjadi media massa terbesar dan terpercaya. Kami hadir membawa semangat kekeluargaan. Kami tak gentar meski aral menerjang.
karena kami New Malang Post.